Hai, kembali lagi bersama gue si Jackie. Kali ini gue akan membahas sebuah film kolosal yang berjudul Dragon Blade. Dibintangi aktor favorit gue, siapa lagi kalau bukan Jackie Chan. Film ini dirilis pada tahun 2015 lalu. Di sini berkisah tentang kelompok pasukan penjaga perdamaian. Mereka mendapat tugas untuk melindungi wilayah barat Cina yang juga merupakan jalur sutra. Namun, dalam tugas mereka dihadapkan dengan sekelompok Romawi yang dalam pelarian. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai filmnya. ...2000 tahun yang lalu, tepatnya tahun 48 sebelum Masehi, 36 negara terlibat pertempuran di perbatasan barat Cina yang juga disebut sebagai jalur sutra. Filmnya sendiri dibuka dengan adegan pertarungan antara bangsa Indian putih dan bangsa Hun yang dipicu oleh perebutan bahan pangan. Bulan dingin, salah satu pemimpin bangsa Hun sempat meminta petarung Indian putih yang kalah bertarung untuk mundur. Namun, karena tak terima disebut pecundang, Bulan Putih marah dan menghajarnya. Ia bahkan hampir berhasil membunuhnya. Beruntung, Jenderal Huoan yang merupakan pemimpin pasukan perdamaian datang memberikan bantuan. Huoan sempat meminta kedua belah pihak untuk berhenti dan mencari solusi damai untuk semuanya. Namun, bangsa Hun yang merasa telah unggul menolak usulan tersebut. Bulan dingin bahkan terus berusaha melukai Jenderal Huoan. Sementara Jenderal Huoan sendiri hanya berusaha menghindar tanpa melakukan perlawanan. Di tengah-tengah pertarungan, Jenderal Huo tak sengaja melepas cadar Bulan Dingin, dan karena hal itu Jenderal Huo diminta menikahi Bulan Dingin. Namun dengan lembutnya Jenderal Huo menolak serambi lempit yang ada di depan matanya dong. Jenderal Huo sendiri ternyata telah memiliki seorang istri yang bernama Xiu yang berprofesi sebagai guru di sana. Lalu di tengah-tengah perbincangan, Yinpo yang merupakan tangan kanan Jenderal Huo datang. Ia melaporkan jika komandan wilayah menemukan 4 peti koin emas di luar perbatasan, dan di dalamnya terdapat dokumen pemeriksaan yang ditandatangani oleh pasukan pelindung. Karena temuan tersebut, Jenderal Huo dan seluruh pasukannya dituduh telah melakukan penyelundupan emas, dan karena hal tersebut pula mereka semua dikirim ke sebuah benteng pengasingan bernama Greece untuk melakukan kerja rodi. Dan di sini diperlihatkan baru saja tiba sebuah insiden yang hampir merenggut beberapa nyawa pekerja yang ada di sana. Karena insiden itu, seluruh pekerja yang berasal dari berbagai ras yang berbeda terlihat saling menyalahkan, yang kemudian terpiculah kerusuhan di dalam benteng. Kerusuhan baru berhenti setelah pasukan penjaga turun tangan dan memberikan peringatan. Usai kejadian itu, Jenderal Huoan dan pasukannya dipanggil untuk menghadap sang jenderal yang memimpin benteng itu. Di sana, si jenderal sempat menyombongkan dirinya, padahal dia tak bisa apa-apa. Ia mengatakan mampu mengalahkan Jenderal Huoan hanya dengan 5 gerakan saja. Belagunya kelewatan. Namun, ahlinya ahli, Jenderal Huo, siapa lagi, dan pasukannya tidak menggubris ucapan si jenderal dan langsung pergi begitu saja. Di sini terlihat benteng Greece baru saja pulih. Jenderal Lucius yang memimpin 800 pasukan Romawi datang berniat merebut benteng itu. Lucius dan beberapa pasukannya berhasil memancing Jenderal Greece untuk keluar dari dalam benteng, walau sebenarnya Jenderal Huo sudah memperingatkannya jika ini adalah sebuah jebakan, tapi masih saja dia tetap ngeyel. Dugaan Jenderal Huo terbukti benar saat Lucius berhasil menangkap seluruh pasukan yang keluar dari dalam benteng. Saat itu hanya tersisa sedikit pasukan di dalam benteng. Lalu Jenderal Huo
meminta pasukan yang tersisa untuk mengibarkan banyak bendera untuk menakut-nakuti lawan. Saat itu, Jenderal Huo yang sudah bersiap dengan jubah perang berpura-pura menjadi orang yang sangat penting dan bertanggung jawab di sana dan berupaya melakukan negosiasi. Namun, Lucius tetap bersikeras jika ia harus masuk ke dalam benteng, dan karena hal itu pertarungan sengit di antara keduanya pun tidak dapat dihindari. Di tengah-tengah pertarungan, Jenderal Huo melihat beberapa pasukan Romawi tiba-tiba tergeletak pingsan, yang artinya mereka semua kelelahan karena kehausan. Namun, pertarungan dengan Lucius terus berlanjut. Masih di tengah-tengah pertarungan, badai pasir besar terlihat mulai mendekat. Seorang pangeran yang sedang dikawal oleh Lucius sepertinya juga sedang dalam kondisi yang tidak memungkinkan. Melihat itu, Jenderal Huo yang tak tega meminta Lucius untuk berhenti dan mengizinkan pasukannya untuk berlindung dalam benteng. Di dalam benteng, Pangeran Romawi yang sebelumnya terlihat sekarat segera mendapat perawatan. Lucius dan pasukannya ternyata sedang dalam pelarian. Ia berusaha melindungi si pangeran dari orang-orang yang coba merebut tahtanya. Mendengar itu, Jenderal Huo yang menganggap Lucius sebagai teman kemudian menawarkan segala jenis bantuan yang dapat ia berikan. Di tengah-tengah perbincangan, si kapten benteng tiba-tiba muncul. Ia melaporkan jika jenderal wilayah meminta pembangunan benteng segera diselesaikan dalam 15 hari. Karena jika tidak, mereka semua akan dihukum mati. Dengan jumlah pekerja yang ada sekarang itu cukup mustahil. Kira-kira mereka membutuhkan waktu 6 bulan untuk menyelesaikan pembangunan benteng itu. Lucius yang mendengar hal itu menawarkan bantuan, namun dengan syarat Jenderal Huan mau menyediakan pemandu bagi utusan Romawi untuk mengirimkan sebuah pesan ke kerajaan Persia. Setelah perjanjian disepakati, proses pembangunan pun dimulai. Dengan teknik pembangunan pasukan Romawi, seluruh pekerjaan berat jadi terlihat lebih mudah. Di tengah-tengah kesibukan, Jenderal Huan dan pasukannya menyempatkan diri untuk berlatih. Mereka menunjukkan berbagai keterampilan teknik bela diri yang sontak membuat para pekerja lain terkagum-kagum. Pasukan pelindung dan Romawi juga melakukan duel 1 lawan 1 yang langsung dijadikan bahan taruhan oleh semua penonton. Lucius yang tak ingin kalah ikut menunjukkan kemampuan pasukannya dalam membentuk formasi perang yang sempurna. Di akhir duel, skor mereka terlihat imbang dan membuat jalinan persahabatan kedua semakin menjadi lebih erat. Tak hanya pasukan, bahkan para pekerja berasal dari ras yang berbeda kini telah terlihat lebih peduli satu sama yang lainnya. Jenderal Huo juga sempat meminta bantuan mereka untuk menggambar lambang negara mereka masing-masing yang nantinya akan dikibarkan bersamaan di tembok benteng ini. Dan berkat bantuan pasukan Romawi, pembangunan benteng dapat selesai sesuai dengan jadwal, yang tentunya langsung disambut gembira oleh seluruh pasukan dan para pekerja. Malam harinya, Lucius menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada dia dan pasukannya. Ia diperintahkan sang raja untuk melindungi sang pangeran yang rencananya akan menjadi penerus tahta. Sampai pada suatu hari, Publius mengalami masalah. Pada penglihatannya, Ratu Persia yang telah menjalin kerjasama dengan Romawi berbaik hati memberikan obat. Namun, Tiberius yang merupakan kakak dari Publius malah memberi obat tersebut dengan racun. Karena ia tak ingin adiknya yang akan meneruskan tahta kerajaan. Dan karena hal tersebutlah, Lucius dan pasukannya membawa pangeran muda dalam pelariannya. Di tengah-tengah perbincangan, seorang tentara Romawi datang melapor jika utusan mereka telah kembali. Para utusan melaporkan jika Tiberius dan ratusan ribu tentara Romawi sedang menuju benteng tersebut. Lucius yang tak ingin membahayakan para penduduk kota awalnya berniat menemui Tiberius. Namun Jenderal Huo melarangnya. Dengan jumlah pasukan sebanyak itu, Jenderal Huo yakin jika Tiberius telah bekerja sama dengan kepala wilayah
yang telah menjebaknya. Karena tanpa izinnya, tak mungkin pasukan sebanyak itu dapat memasuki perbatasan dengan mudah. Dan tujuan utamanya bukanlah membunuh Publius. Lalu, sebagai ucapan terima kasih atas bantuan-bantuannya, Publius mengangkat Jenderal Huo menjadi perwira 1 pasukan legion. Di tempat lain, Tiberius sudah mempersiapkan pasukannya. Ia juga tak segan membunuh tawanan yang berhasil ia tangkap. Di dalam benteng, Lucius dan pasukannya juga sudah bersiap. Sampai kemudian ia mendapat kabar jika pasukan bantuan telah tiba. Namun, saat tiba di aula pertemuan, Lucius menaruh kecurigaan pada pasukan yang telah berada di dalam. Di tempat lain, para tentara juga berusaha menangkap istri Jenderal Huo. Beruntungnya, saat itu Jenderal Huo datang tepat pada waktunya. Bulan dingin juga tiba-tiba datang memberikan bantuan. Mereka bekerja sama mengeluarkan anak-anak di dalam rumah. Namun keadaan di luar juga tak lebih baik karena para tentara telah mengepung seisi kota. Lalu, saat Jenderal Huo mulai terdesak, beberapa pasukan dari bangsa Hun datang memberikan bantuan. Beberapa pasukan Hun tewas terkena panah. Begitu juga dengan istri Jenderal Huo. Ia terkena 2 anak panah saat coba menyelamatkan seorang muridnya. Lucius sendiri kini menjadi tawanan pasukan Roma. Dan dari sini terungkap jika orang yang telah mengkhianati Jenderal Huo adalah Yinpo, tangan kanannya sendiri. Tiberius juga sebelumnya sengaja membiarkan Lucius melarikan diri agar ia dapat membawa pasukannya memasuki jalur sutra, dan tujuannya adalah untuk menguasai jalur sutra. Ia juga memberitahu Lucius bahwa ia juga membunuh adiknya. Scene kembali berpindah pada Jenderal Huo. Utusannya juga telah sampai di benteng Gris dan menawarkan banyak kepingan emas jika mereka mau menyerahkan Jenderal Huo. Awalnya, para pekerja dan pasukan benteng Gris berniat menyerahkan Jenderal Huo karena mereka tak ingin terlibat dengan pertempuran yang tak mungkin mereka menangkan. Jenderal Huo sama sekali tak menaruh dendam kepada seluruh penduduk benteng Gris. Ia bahkan berterima kasih karena tanpa bantuan mereka, ia takkan pernah merasakan perdamaian dari 36 klan seperti sebelumnya. Ia juga rela menyerahkan nyawanya kalau memang itu yang mereka inginkan. Tetapi sebelumnya, ia ingin melihat 36 bendera setiap negara berkibar bersamaan di benteng Gris ini. Tak lama, Jenderal Huo telah berada di kamp pasukan Roma, tapi ternyata ia dan pasukan Gris memiliki rencana lain, yaitu untuk membebaskan Lucius dan pasukannya. Di sana, Tiberius meminta Jenderal Huo untuk bersumpah setia agar nyawanya dapat diampuni. Jenderal Huo sendiri bersedia tunduk hanya jika ia diberikan jabatan sebagai jenderal wilayah. Jenderal Huo juga berkata, jika tak mungkin Yinpo akan tunduk padanya hanya demi sebuah jabatan. Dan tujuan dari permintaan tersebut adalah untuk mengadu domba Yinpo dan Tiberius. Tak lama, Yinpo tiba dengan 10.000 pasukannya bersenjata lengkap. Datang dengan pasukan sebanyak itu tentunya membuat Publius curiga. Mungkin Jenderal Huo benar jika Yinpo berniat mengkhianatinya. Serangan tentara kemudian memberikan tanda untuk melakukan serangan. Di antara seorang pasukan Yinpo ternyata ada seorang tentara yang setia pada Jenderal Huo. Setelah mendengar tanda serangan itu, ia sengaja menembaki panah ke arah pasukan Romawi agar Tiberius percaya jika Yinpo benar-benar berniat mengkhianatinya. Dan melalui pertarungan yang singkat, Tiberius berhasil membunuh Yinpo dengan sangat mudah. Di dalam, Jenderal Huo masih berusaha mencari Lucius. Dan saat dia ditemukan, Lucius sudah berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan, di mana kedua bola matanya dicongkel oleh Tiberius. Saat itu, sulit melepas rantai yang mengikat Lucius. Sampai kemudian seorang tentara Roma sengaja membakar tempat tersebut. Sadar jika tak ada lagi peluang, Lucius meminta kepada Jenderal Huo untuk pergi dan memintanya untuk mengakhiri hidupnya.
Di luar, pasukan Romawi telah melakukan pengepungan. Namun, Jenderal Huo dan para pengikut Lucius terus melakukan perlawanan. Dengan teknik mendorong batu, Jenderal Huo dan pasukannya berhasil keluar dari dalam markas tersebut. Di luar markas, keadaan tak lebih baik karena mereka malah terkepung di antara sebuah bukit di mana mereka ada di tengah-tengahnya. Lalu saat Jenderal Huo dan pasukannya dalam keadaan terdesak, puluhan elang tiba-tiba datang menyerang pasukan Romawi, disusul dengan kedatangan 36 klan yang mendiami jalur Sutra. Terlihat 36 klan berhasil menguasai medan pertempuran, sebelum akhirnya pasukan Romawi berhasil membalikan keadaan. Saat Jenderal Huo dan pasukannya mulai terdesak, lagi-lagi pasukan bantuan tiba, dan kali ini bantuan berasal dari klan yang paling terkuat, yaitu pasukan Persia. Di bawah surat perjanjian damai antara Persia dan Romawi, Ratu Persia meminta Publius untuk menyerah, namun Publius tidak menghiraukan peringatan tersebut. Melihat hal itu, Jenderal Huo geram dan menantang Publius untuk berduel one on one. Dari sisi arena pertarungan, bulan dingin dan beberapa pasukan terus memberikan dukungan. Lalu saat Jenderal Huo benar-benar nyaris tewas, ia bangkit dan lagi-lagi bangkit dan berhasil melakukan serangan balik. Sadar jika kekuasaan yang selama ini ia perjuangkan sia-sia, Publius memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Usai peperangan, Kaisar Han menyatakan, demi menghargai keberanian tentara Romawi, mereka boleh membangun kota di jalur Sutra. Kota ini kemudian mereka namai Regum, sebuah kota yang menjadi simbol kesetiaan. Dan akhirnya film pun tamat. Itulah alur film Dragon Blade. Mudah-mudahan bisa menghibur kalian semua. Jika ada saran dan masukan, silakan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya. Gue Jeki, salam. Au, Revoy.